Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Moms. Masih siang ya, belum sore, baru jam 2 ya Moms ya. Kita berjumpa lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Inji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Mau ngajakin Moms, apalagi buat Moms yang lagi hamil, buat bergabung merapat. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kali ini kita akan ngobrolin ya. Kita akan berbincang-bincang tentang vaksinasi saat hamil. Aman gak sih? Itu pasti jadi pertanyaan buat para moms yang saat ini lagi hamil. Karena kita lagi ramai sekali membicarakan soal vaksin lalu bertanya-tanya, vaksin saat hamil tuh aman gak sih? Nah, ayo merapat, ayo berkumpul karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK, Obstetric and Gynecologist Consultant in Fertility and Reproductive Hormones, Laparoscopy Surgeon dari Omni Hospital Pulau Mas. Ayo, Moms yang punya pertanyaan, disiapin aja pertanyaannya, nanti akan Caroline. Karena pasti pertanyaan pertama, aman gak sih kalau kita lagi hamil kita vaksin? Ya kan Moms? Ayo, ditunggu ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekarang kita sudah langsung ngobrol sama Dokter Caroline. Hai Dokter Caroline, apa kabar? Angie, apa kabar juga? Baik. Baik, sehat dokter. Ya, kamu juga Dokter, ya? iya, senang sekali, alhamdulillah. Dokter, Gak ini apa-apa kita kan? ganggu waktunya, nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Karena hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi saat hamil. Aman nggak sih? Kalau gitu langsung ke pertanyaan pertama. Aman nggak sih? Ah, ah. Jawabannya, kalau vaksin itu terbuat dari virus yang sudah mati, ya, Mm-mm. bukan virus hidup nih, jawabannya aman. Ya, Oke, saya ulang dari ya. Kalau vaksin itu terbuat dari virus yang sudah mati, bukan virus Mm-mm. hidup, Ya, jawabannya aman. ya. Nah dok, mungkin boleh diinformasikan virus vaksin yang dari virus hidup tuh yang mana ya dok? Seperti apa contohnya? Contohnya vaksin MMR, Mumps, Measles, Ah, itu iya, nggak iya. boleh. Sama vaksin varicella atau chickenpox, cacar air, itu juga nggak Oke, boleh. Nah, itu dari oke, oke. yang dilemahkan. Bahasa Inggrisnya live attenuated virus, itu tidak boleh. Mhm. Oke, oke. Jadi karena itu, jadi virusnya tuh belum mati ya jadinya ya. Jadi makanya nggak boleh tadi ya Ah, dokter ya. Nah betul. kalau ya kalau yang virus yang sudah mati itu nggak apa-apa ya dokter ya, Nggak boleh apa-apa. untuk vaksin ibu hamil ya. Betul. Virus Oke, mati atau bagian dari virus, Eng. Jadi, oke, oke, oke. jadi bagian dari virus tuh maksudnya DNA-nya atau RNA-nya atau partikel, sebagian partikel dari virus yang sudah mati itu juga aman. Mhm. Uh-uh. Oke, oke, oke. Yes. Berarti ini tadi langsung ada pertanyaan. Saya bacakan langsung ya dok ya. Kalau gitu pertanyaannya adalah dari Hana Mutia. Vaksin COVID aman dong berarti ya? Vaksin COVID aman, betul. Ya, karena Tetapi kan yang dari kenapa virusnya tidak sudah diberikan? dimatikan. Uh-uh. Nah, ini Ya, menarik nih. kenapa tidak diberikan? Meskipun aman buat bumil secara teori, ya. Mm-mm. Karena penelitian yang sudah berlangsung sampai saat ini belum ada yang melibatkan ibu hamil sebagai Oke. pasiennya. Iya. Ya, Jadi ya, ya, secara ya, ya. etika memvaksinasi ibu hamil tidak etis karena kita belum punya datanya nih benar aman Ya, apa betul, enggak. betul, betul. Kan Betul. kita bikin vaksin cuma setahun nih yang usia 10 tahun Mm-mm. waktu normalnya tuh NG. Mhm. Iya. Jadi ibu Ini hamil dikebut. itu termasuk populasi rentan kalau ibu hamil. Soalnya kan ada 2 nyawa bayi di dalam. Jadi Ya. penelitian dalam bentuk apapun tidak etis kalau melibatkan ibu hamil. Oh, Jadi baik. sampai saat ini maju mundur nih keluar peraturannya. Kalau ibu menyusui kan udah tuh keluar aman, ya. Tapi kalau ibu hamil, nah masih tanda tanya nih, berani nggak kita Mhm. mengeluarkan pernyataan? Tetapi kalau si ibu hamilnya ini seorang tenaga kesehatan, Mhm. dokter, Mhm. perawat, ya, itu divaksin sudah. Oh, baik, Ya, baik. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya di luar nakes tuh belum belum belum. disarankan, belum dianjurkan ya, Dok ya? Belum, enggak. Alasannya karena tadi satu penelitian belum ada, yang kedua, jadi kalau dalam kasus seperti ini kita pertimbangan resiko dengan manfaat gitu. Kalau si Ya, bumilnya ini nakes, kan dia resikonya gede banget tuh terpapar betul, COVID betul. karena dia di front line kan.
Jadi ya udah vaksin ya, secara teori aman kita kasih meskipun ada resikonya. Nah, tapi kalau bumil secara umum nih, ya udah deh kita tahan dulu. Lagi pula juga vaksin yang datang masih terbatas. Jadi Iya. segmen yang diprioritaskan dulu gitu yang dapat. Bumil belakangan. Nah, Oke, oke. tapi orang-orang di sekitar bumil tersebut harus divaksin ya Betul. untuk memberi perlindungan. Suaminya Iya, ya, lalu anggota keluarga yang betul. tinggal satu rumah ya, kecuali Ah, anak-anak ya dokter ya. ya, oma opa divaksin juga kan, sekarang sudah lansia sudah Ya, divaksin. Iya. oke. Nah dok, vaksin apa aja yang aman dilakukan saat hamil nih? Tadi kan dokter sebenarnya udah bilang yang vaksin dengan virus hidup. Nah berarti vaksin apa saja yang harus dilakukan oleh bumil? Ada nggak sih dok? Sebenarnya vaksin yang sebaiknya saat ibu hamil sedang menjalani masa kehamilan itu sebaiknya divaksin ini deh, gitu lah. Oke. Jadi vaksin bumil itu yang aman antara lain ya vaksin influenza. Ya, yang kedua vaksin TT, tetanus toksoid, itu juga aman. Ah, iya, iya, iya. Ya, betul. Tetapi ya terus terang nih, kalau di Indonesia ibu-ibu hamil tuh jarang ada yang divaksin influenza karena Mm-mm. influenza itu dianggapnya tidak berat kalau di Indonesia. Iya, iya. Gitu, iya. Dan orang Indonesia itu tiap 2-3 bulan flu juga nggak kenapa-napa gitu. Iya, Manifestasinya iya. tuh nggak seberat kalau kita tinggal di barat gitu, di luar negeri ya. Nah, kalau di Betul, sana betul. Amerika, ya Eropa, itu mereka sudah rutin tuh Ya, menjalankan vaksinasi untuk ibu hamil. Tapi kalau di oke, Indonesia tidak rutin, kecuali ada permintaan khusus dari pasiennya. Nah, oke. kalau yang kedua, kalau vaksin tetanus toksoid, ya, nah ini kita berikan, ya, terutama untuk yang akan melahirkan atau fasilitas kesehatannya di pinggiran kota besar yang masih ada kejadian Ya, tetanus ya, ya, ya. neonatorum, Ya. ya. Tapi kalau saya nih, misalnya saya kan di Omni Hospital Pulau Mas, Mm-mm, mm-mm, kita di mm-mm. sini sudah bebas dari tetanus neonatorum. Jadi saya di sini sudah tidak lagi memberikan vaksin kalau misalnya pasiennya mau melahirkan di rumah sakit kita, sudah tidak perlu lagi Mhm. karena sudah terbebas dari kejadian tetanus neonatorum. Oke, tapi misalnya kayak kan kita tahu banyak di mana hamilnya nih di Jakarta atau hamilnya di kota besar, Ya. tiba-tiba ada penugasan, lalu harus ikut suami atau mungkin ada penugasan di kota yang mungkin bukan ibu Ya, kota, bukan ibu kota betul. provinsi, atau Heeh. mungkin bukan kota besar, dianjurkan sebaiknya untuk suntik tetanus ya dok ya? Betul. Dianjurkan. Oke. Mulai dari saat pertama ketahuan hamil, kemudian suntikan kedua sebulan kemudian. Oke, nah kalau untuk vaksin influenza sendiri dok, kalau dokter sendiri sebenarnya sekarang ini kita tahu kan kayak tadi kan sebenarnya ibu-ibu masih belum, ibu hamil tuh masih belum bisa vaksin COVID ya dok ya. Ya. Tapi kan banyak yang bilang juga ini vaksin influenza dulu deh, paling tidak kalau sampai positif tuh tidak parah gitu kan ya dok, paling enggak ya. Nah apakah benar seperti itu? Paling enggak untuk ibu hamil bisa melakukan vaksin influenza dulu nih saat ini dok. Betul. Jadi ibu hamil boleh aja kalau mau divaksin influenza, Hmm, ya. hmm. Tetapi sekali lagi vaksin itu, definisi vaksin itu sebetulnya adalah materi biologis yang disuntikan ke dalam tubuh seseorang untuk membangkitkan respon imun yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi Ya. vaksin influenza itu hanya memberi kekebalan terhadap virus influenza saja, ya. Hmm. Nah, tetapi memang ini kan coronavirus itu kan ada kemiripan sedikit dengan influenza. Ya, seperti SARS dan MERS itu kan juga vaksin-vaksin terhadap penyakit tersebut tuh ada kemiripan dengan vaksin untuk COVID yang sekarang. Jadi Hmm. mungkin ada cross reaction yang melindungi sedikit lah gitu ya. Tetapi Hmm. daya proteksinya tentunya tidak 100% ya, beda gitu daya proteksinya dengan vaksin. Hamil seberapa efektif dengan minum obat biasa? Mungkin yang pertama mungkin kita harus tanyakan, boleh nggak sih Bumil suntik vitamin dok? Suntik vitamin itu sebetulnya tidak diperlukan ya. Maksud saya begini, kalau Iya, iya, dari iya. makanan kita sebetulnya sudah cukup, ya seharusnya cukup. Kebutuhan vitamin C contohnya, itu cuma nggak Mhm. lebih dari 100 miligram per hari. Tanya deh dokter ahli gizi. Ya, nah kita di sini ada yang 1000 miligram, ada yang sampai Iya, 5000 miligram.
itu tuh Ya, nanti kasihan ginjalnya yang kena. Karena vitamin C yang hmm, dosisnya tinggi banget itu juga bikin hipervitaminosis juga bisa tuh ujung-ujungnya batu ginjal jadinya. ya sih, Jadi, ya sih. jadi kalau daily intake-nya sudah oke ya, makanan bernutrisi itu secara tidak langsung akan memberikan perlindungan ya daya tahan tubuh. Tentunya juga healthy lifestyle ya. Maksud saya healthy Hmm, lifestyle itu tidak hanya makanan sehat ya. Tidur juga harus cukup dong 8 ya, jam sehari. Iya, dan betul. berolahraganya. Serta satu lagi jangan lupa stress management. Betul sekali. Itu tidak kalah penting ya, dokter ya. Iya. Oke, saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk dari Arsi Wakida. Pada usia kehamilan berapa minggu sih, Dok, kalau kita mau vaksin itu yang sudah diperbolehkan untuk bumil? Mm, 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 mm. Jadi secara teori nih makin tua usia kehamilan kita ya, daya tahan tubuh yang dibentuk itu makin cepat itunya, Hmm, hmm, peningkatannya ya. hmm. Jadi ya kalau mau divaksin usia hamil 20 minggu sudah bisa. Ya, Usia hamil 20 minggu. Iya. lima oke. bulan ya, Nah, hamil 5 bulan. betul. Arsi bertanya lagi nih, Dok, kalau kita mau vaksin influenza dan TT itu juga di minggu-minggu awal, Dok. Kalau TT dia bisa lebih dini, ya. Jadi begitu ketahuan hamil sudah bisa disuntik TT. Kemudian suntikan Ya, kedua 1 bulan setelahnya. oke, oke, oke. Ya, Ya, jadi ya itu bisa dilakukan di awal kehamilan ya, Dok ya. Nah, ini betul. ada pertanyaan dari Hanun_Rismaya 91. Ini tadi dokter sempat menyinggung soal vaksin influenza. Jadi kalau orang dewasa boleh ya, Dok ya, vaksin influenza, dan ada ya, Dok, vaksin influenza Ada, untuk orang ada, dewasa ya? betul, ada. Itu diberikan sebetulnya setahun sekali cukup. Tetapi buat yang vaksinasi awal belum pernah sebelumnya itu harus 2 kali dulu ya. Jadi Oke, oke. sekarang sama sebulan sesudahnya 2 kali vaksin. Untuk yang Ya, berikutnya setahun sekali. oke. Dan itu sebenarnya sebaiknya rutin dilakukan juga ya, vaksin influenza untuk kita masyarakat Indonesia ya, dokter ya? Iya, tiap tahun. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ipung Kandri. Dok, jika ibu hamil vaksin untuk anak yang dikandung, apakah misalnya kayak vaksin COVID nih, Dok, apakah membuat si bayi jadi kebal alami dari COVID, Dok? Oke, Ya. Halo, dokter. Suaranya tidak terdengar, mohon maaf, dokter. Oke, tidak terdengar. Oke, halo, dokter. Masih belum terdengar. Oke, halo. Saya akan coba invite lagi ya, Dok. Suaranya dokter hilang. Halo. Halo, mungkin ada permasalahan dengan dokter pakai Bluetooth ya? Iya, sepertinya mungkin ada permasalahan. Saya nggak bisa dengar suara dokter. Saya akan invite ulang ya, Dok ya. Iya, saya tidak bisa dengar suara. Oke, kita akan invite ulang. Buat moms yang lainnya silakan kalau punya pertanyaan. Hari ini kita akan membahas vaksinasi untuk ibu hamil aman nggak sih? Karena kita tahu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar aduh saya harus vaksin nggak sih? Kalau iya apa saja vaksin yang aman? Tadi sudah disampaikan juga sama dokter bahwa kita dianjurkan kalau vaksin itu adalah vaksin-vaksin yang mati. Jadi bukan yang virus hidup gitu loh. Jadi tadi juga yang dianjurkan untuk bumil adalah vaksin influenza dan juga vaksin TT atau tetanus ya. Sekarang kita coba invite lagi. Oke, tadi ada sedikit gangguan. Semoga sudah bisa ya. Tadi suaranya dokter hilang, iya. Oke, semoga ini sudah kembali membaik. Nah, hai dokter. Halo. Ya, sepertinya masih belum bisa terdengar suaranya dokter. Ya, mungkin ada masalah dengan Bluetooth-nya. Boleh dicek. Udah siap. akhirnya balik. Ya, I'm back. iya suara dokter hilang tadi. Oke dok, Iya, balik kita lagi. juga sempat panik. Menjawab pertanyaan tadi dari, sebentar saya ulang ya dok ya. Iya. Eh ya tadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Akan saya coba cari lagi sebentar dok. Ini dari Rido Nurul Fitri dok. Oh tadi sebelumnya adalah kalau ibu hamil disuntik vaksin COVID, apakah akan membuat bayinya jadi kebal? Oke, jawabannya iya akan jadi kebal.
ya. Mm-mm. Tetapi kan kita nggak tahu nih kekebalan si ibu sendiri berapa banyak, berapa tinggi Ya, titer yang terbentuk. Yang jelas antibodi dari ibu akan ditransfer lewat plasenta ke bayinya, ya, gitu. oke. Betul. Ya, ini ada Rido Nurul Fitri yang baru bergabung. Dok, apabila memang ada vaksin COVID-19 untuk ibu hamil di usia kandungan berapa minggu boleh dilakukan vaksinasi? Saat ini tadi disampaikan oleh Dokter Caroline bahwa vaksin COVID-19 untuk ibu hamil sekarang ini masih difokuskan kepada para nakes ya, dokter ya. Betul. Yang lebih Ya. diutamakan adalah yang divaksin adalah orang-orang yang ada di sekitar bumil, mungkin suaminya, keluarganya, mungkin eyangnya, ya kan, yang Iya. mungkin itu yang diutamakan ya dokter ya. Oke, nah dok, ada pertanyaan dari Oksavina, dok, vaksin COVID dan pneumonia dan influenza setelah melahirkan, mana yang harus saya duluin? Saya tahu Moms Oksavina ini lagi hamil dok. Jadi kalau mau vaksin influenza, vaksin COVID, vaksin pneumonia, mana yang harus diduluin dok? Saat hamil nih ceritanya. Setelah melahirkan nanti. Oh, setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan bisa divaksin tiga-tiganya, boleh. Oke. Influenza aja dulu. Influenza aja dulu. Oke, baik. Oh, Dan mungkin sebaiknya sorry. sekarang. Sorry, vaksin COVID dulu. Setelah itu yang lain bisa nyusul. Nah, soalnya Oh, kan oke. programnya kan sudah lagi jalan nih. Ya. Masalahnya antriannya tuh panjang, Nov. Apa, Angie? Antriannya kan panjang. Kalau udah dapat panggilan, kita mesti cepet tuh langsung. Kalau nggak Oke. tahu kapan dipanggil lagi. Jadi Oke. vaksin COVID dulu diutamakan. Itu beres, nyusul yang lain-lainnya. Oke. Nah, berarti kalau Ya. misalnya nanti misalnya ibu hamil mau vaksin COVID, vaksin pneumonia nggak boleh ya, Dok ya? Nah, kalau vaksin pneumonia secara teori sih boleh-boleh aja tuh, Ens, ya. Tapi sekali lagi kan resiko dan manfaat nih, ya. Vaksin Betul. pneumonia itu bukan vaksin yang wajib kita berikan saat ibu hamil. Tetapi di daerah yang endemis, endemis itu maksudnya kejadian pneumonianya tinggi, ya kita kasih. Tapi kan Indonesia Oke. enggak. Pneumonia itu kan infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri kan. Nah, kalau si ibu hamilnya tidak terpapar itu, dan di Indonesia sih kejadian pneumonia ya biasanya karena nutrisinya jelek. Kalau ibu hamilnya oke, nutrisi oke, lingkungannya juga bagus, ANC teratur, oke-oke aja, tidak perlu vaksin pneumonia dulu. Oke, Dok, ini ada sedikit pertanyaan karena tadi kita menyinggung vaksin pneumonia atas pertanyaan dari Moms Oksavina ya. Kalau misalnya nih kita sudah melakukan vaksin influenza dan juga sudah vaksin pneumonia, lalu kita aman nggak sih kalau kita mau divaksin COVID? Aman aja, kan sekali Nggak lagi apa-apa ya vaksin dok ya? itu spesifik. Iya, itu kan spesifik untuk penyakit tersebut. Ya, Iya, boleh aja. oke. Jadi boleh-boleh aja ya dok ya? Ya, Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah jaraknya berapa lama ya dok kalau mau vaksin dari vaksin COVID ke vaksin-vaksin yang lainnya setelah nanti melahirkan? biasanya sih 1 bulan tuh, Eds. Ya. Nah, betul. Oke. Nah ini ada mungkin baru ada Mam Shenia TR yang baru bergabung. Dok, jadi apa aja ya vaksin yang harus dihindari saat lagi hamil dok? Nah, itu tadi yang saya bilang, yang dari Ya, virus yang hidup dilemahkan hidup. tadi, vaksin MMR sama vaksin cacar tuh, campak, Ya, chickenpox varicella ya. ya, chickenpox itu jangan, dua itu jangan, Ya, tapi kalau yang lainnya nggak apa-apa ya dokter ya. yang lain nggak Berikutnya apa-apa. pertanyaan dari Rizky WS32. Kalau vaksin hepatitis B boleh dilakukan saat lagi hamil nggak sih dokter? Ya. Jadi vaksin hepatitis B ini sebetulnya kalau dilihat ya, jadi gini, vaksin itu harus dilihat dulu di kandungannya. Kalau berasal dari virus yang sudah dimatikan, ya, bukan virus hidup ya, itu Ya. boleh sebetulnya, ya. Jadi vaksin hepatitis B itu berasal dari virus yang sudah dimatikan sebetulnya, atau bagian dari virus hepatitis B. Jadi itu sebetulnya boleh diberikan, ya. Meskipun memang idealnya ya, NG, orang kalau Ya. mau hamil itu vaksin dilengkapin dulu ya. Lihat riwayat harusnya vaksin ya. dulu waktu iya, lihat riwayat vaksin waktu kecil dulu. Kalau belum lengkap dilengkapin dari sebelum hamil. Itu idealnya. Ya kalau udah hamil dan dia misalnya datang ke daerah endemis hepatitis B ya, ya sudah kita vaksin. Boleh, nggak apa-apa.
Oke, berarti ini satu catatan penting nih buat calon moms, sebaiknya melengkapi vaksin sebelum memang ingin menjalankan program hamil atau sebelum berencana mau hamil gitu ya. Mungkin baru menikah atau mau menikah, itu mungkin tidak ada salahnya catatan vaksinnya dilengkapin dulu ya nggak sih dokter? Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini adalah dari, sebentar ya dok, rahmania.ayu. Apabila selama kehamilan ibu hamil tidak pernah melakukan vaksin apapun, ada efek tertentu nggak sih dokter? Efek tertentu terhadap apa nih bayinya maksudnya? Tidak ada Iya, apa-apa sih. kehamilannya, terhadap Heeh, kehamilannya. tidak ada apa-apa ya. Oke. Sepanjang maksud saya begini, kalau tidak divaksin terhadap penyakit tertentu kan berarti dia tidak punya kekebalan terhadap penyakit tersebut ya. Ya, Jadi sepanjang kehamilan ya kontrol hamil harus teratur dong ya, nutrisi, betul. vitamin semuanya dicukupkan supaya daya tahan tubuh tidak turun. Karena sekali daya tahan tubuh turun, semua penyakit bisa datang. Nah, jangan Ya, sampai ibu hamil sakit gitu. Sebetulnya tidak oke. apa-apa selama semuanya itu tadi dijaga. Mhm. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ipung Kandri. Jika kekebalan tergantung titer antibodi, apa beda titer antibodi tinggi dan rendah ya dok? Menarik Oke. pertanyaannya. Jadi, titer antibodi itu harus mencapai cut off point tertentu ya, Enji, untuk Mhm, bisa mhm. memberikan proteksi terhadap penyakit tersebut ya. Ya, Contohnya misalnya ya hepatitis B, vaksin hepatitis B. Itu kita sebenarnya bisa tuh cek titer antibodi terhadap hepatitis B. Itu angkanya mhm. tidak boleh di bawah 100 international Oke. unit. Nah, sayangnya kalau untuk COVID kan baru nih ya. Kalau untuk COVID itu belum ada cut off point-nya untuk COVID. Berapa titer antibodi minimal yang harus tercapai. Itu bisa dicek Oke. sebetulnya. Jadi kalau titernya rendah ya, berarti tidak ada daya proteksinya. Nah, harus dicari penyebabnya apa. Ya, adakah penyakit-penyakit lainnya menyertai atau mengapa tubuhnya kok tidak bisa membentuk antibodi seperti yang lainnya gitu ya. Apakah karena nutrisinya memang jelek ya, ataukah ada penyakit-penyakit kronik seperti diabetes menaun atau TBC misalnya atau HIV itu kan melemahkan daya tahan tubuh tuh. Nah, bisa ya. Dan kalau misalnya Hmm. tidak ada oke sehat tapi kok rendah gitu ya, mungkin perlu booster gitu atau suntikan ulang supaya titer cut off point-nya tercapai seperti itu. Oke, baik, terjawab ya. Berikutnya ini saya menggabungkan dua pertanyaan dari Dian Sabirin dan juga Senia. Dok, kalau busui itu boleh vaksin nggak? Terus kalau memang busui boleh vaksin, ada pengaruhnya nggak ke ASI? Oke, busui udah boleh vaksin COVID Ya, ya. Ya vaksin-vaksin yang lain mah boleh aja, silakan, boleh. tidak apa-apa. Mhm, Pakai satu mhm. yang tadi saya bilang, ya. Ya, ya. Mengenai transfer atau tidaknya antibodi, ada sebetulnya ditransfer, tapi dalam bentuk jadi gini, antibodi itu kan dia bentuknya IgG ya. Nah, kalau dari air susu, Halo, dokter. Suaranya dokter hilang lagi. Oke, sebentar. Bagaimana? Iya, hilang lagi dokter suaranya. Sebentar, coba kita cek dulu ya dok. Kita cek, 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 dok. Halo, dokter. ada lagi tuh. Nah, oke, silakan. Lanjut lagi dokter, silakan. Gimana Enji? Tadi udah sampai mana? Tadi kalau apa vaksin ibu tidak apakah berpengaruh pada ASI? Sebenarnya kan kalau ibu busui vaksin nggak apa-apa ya. Apakah ada pengaruhnya Nggak sama ASI apa-apa. dok? Aha. Nggak apa-apa. Jadi vaksinasi vaksinasi aja. Jadi Mhm. vaksinasi akan menyurutkan produksi ASI, tidak akan Oke. terganggu ASINya kalau itu maksudnya, ya. Jadi silakan Mhm, divaksin. oke, silakan. Oke. Nah, ini banyak pertanyaan juga tentang vaksin COVID-19 nih. Tadi kan sebenarnya saat ini memang yang lagi diutamakan adalah untuk para nakes karena ini kan belum ada, ini kita tahu ya masa masa penelitian untuk vaksin COVID ini sendiri cuman ya nggak sampai 1 tahun ya dok ya. Kita aja pandemi itu baru berulang tahun ya Iya, dok ya. Jadi iya ya paling makanya. sekitar 1 tahun.
Walaupun tadi sebenarnya kalau atas dasar bahwa kita kalau vaksin, kalau memasukkan virus yang sudah dimatikan itu tidak apa-apa buat ibu hamil. Nah, kalau misalnya sedang menjalankan program hamil nih, terus apakah boleh vaksin COVID-19 jadi sebelum hamil nih, Dok? Hmm, 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 hmm. Jadi pasien-pasien yang akan menjalani program hamil ya, kalau udah dapat Hmm. panggilan vaksin, vaksin duluan mendingan, ya. Nah Oke. setelah vaksin, nah 1 bulan kemudian baru mulai promilnya, gitu. Kecuali Dijarakin sebulan ya. dipanggilnya masih lama, gitu ya. Kecuali dipanggilnya masih lama. Terutama Hmm, kalau promil itu kan ada istilah emergency ya. Emergency itu betul. maksudnya untuk yang usianya sudah tua atau kadar anti-murian hormon cadangan sel telurnya sudah sedikit. Ya, itu Mhm. kan waktu jalan terus tuh. Perempuan kan ada masa kadaluarsanya kita. Iya betul. Iya, jadi itu Ya, profil itu juga mesti cepat untuk yang ya. pasien-pasien yang sudah di antrian ini, ya. Oke, Jadi oke, ya oke. sembari jalan. Heeh. Oke, di saat vaksin pertama nih, kita belum mengetahui kalau kita hamil setelah kita vaksin pertama, tahu-tahu dalam jarak Hmm, 2 minggu, kita ternyata positif hamil. Haruskah hmm. kita mengambil vaksin dosis yang kedua, Dok, di saat kita tahu kita hamil? Oke, tidak apa-apa. Kan ada Oke, istilah KIPI ya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya. ya, Jadi orang kalau vaksin itu jangan keluyuran dulu habis vaksin, jangan langsung pulang. 30 menit mesti ditungguin dulu ya ya, kalau ya, untuk mengobservasi ada tidaknya KIPI yang berat ya. ya. Nah, kalau ada KIPI berat, vaksin kedua kan nggak boleh ya, Mhm. tidak diberikan kalau ada KIPI yang berat. Tapi kalau Ya, tidak ada KIPI, silakan aja mau lagi hamil ini tetap vaksin aja tidak apa-apa. Nah, nah masalah untuk ya, ibu Dok ya. hamil, ya, untuk ibu hamil yang kayak kamu cerita tadi tuh, yang Mhm. sudah apa maksudnya hamil terus divaksin tanpa sengaja, ya, itu ada mesti lapor ke penelitian DART namanya. Ada DART study yang sedang berlangsung sekarang, Oke, ya. Nah, DART oke, study ini meneliti itu efek vaksin COVID terhadap ibu hamil, ya, oke, bukan dimaksud. oke. Jadi dia akan menilai nanti mengobservasi follow up bagaimana efeknya ke janin yang dilahirkan, ke bayinya dan yang lain-lainnya. Ada. Oke. Jadi sembari jalan tuh supaya nanti kita bisa keluar. Oh, ternyata aman. Berarti ibu hamil ayolah rame-rame divaksin gitu maksudnya. Ya, baik. Ini menarik sekali ya. Berarti memang kalau kita berbicara soal vaksin COVID-19 ini ya, karena kan ini kita tahu bukan vaksin yang nggak bagus, tapi kan ini semua proses penelitiannya dilakukan dalam waktu cepat ya dokter ya. Jadi mungkin kalau dan tidak dilakukan waktu itu penelitiannya terhadap ibu hamil ya. Jadi sebaiknya memang belum diprioritaskan ya untuk bumil ya dokter ya. Betul. Uh, uh, Oke. betul. Dok, sebagai penutup obrolan kita tentang vaksin saat hamil, boleh nggak sih? Mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh Dokter Caroline nih untuk para bumil yang sedang mendengarkan live Instagram kita pada kesempatan hari ini. Oke. Jadi untuk ibu-ibu hamil ya, jagalah kehamilannya sebaik mungkin ya. Betul. Dan kalau untuk vaksinasi, vaksinasi influenza boleh, vaksin TT tergantung tempat di mana akan melahirkan nanti. Jadi tidak wajib. Tapi Ya, intinya lakukanlah kontrol hamil teratur dan kalau bisa ya jangan sampai kena penyakit, dijaga ya. betul. Penyakit-penyakit selama kehamilan. By the way, NG, saya membuat video Yes. edukasi di IGTV saya, Ya, video Dok. edukasi untuk bumil. Sudah ada 150 judul, kalau misalnya mau diakses silahkan. Jadi akan memberi pengetahuan kesehatan reproduksi bagi ibu hamil atau mau hamil, Nah, atau yang anak-anak remaja perempuan yang baru mens ya, ya, juga ya. nenek-nenek Hmm. misalnya, pramenopause, menopause juga ada di sana bisa diakses. Ada di Instagram Dokter Caroline Tirta Yasa ya, Dok ya? Ya, DR Karoli Tirta Jasa SPOGK disambung semua. Siap. Dokter Caroline, terima kasih atas ilmu yang dibagikan pada kesempatan siang hari ini ya. Ini bermanfaat Sama-sama. sekali. Kita jadi tahu buat para bumil yang mau vaksin, apa saja yang harus disiapkan, vaksin apa yang harus dituntaskan, dan vaksin apa yang sebaiknya dihindari saat lagi hamil. Sehat selalu ya dokter ya. Sama-sama ya, Enji. Sampai ketemu lagi Bye. dokter. Bye. Bye.
Dan buat moms, jangan lupa untuk kembali lagi bergabung di live Instagram Mother and Baby Indonesia besok. Karena besok kita akan membahas tentang satu obrolan juga yang selalu menjadi dilema dan selalu bikin moms bingung. Apalagi buat para moms yang saat ini bayi-bayinya sedang memasuki masa MPASI. Besok kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang kupas tuntas mitos gula dan garam untuk MPASI Part 2 bersama dengan Dr. Reza Fahlevi SPA. Jadi pastikan moms kembali lagi bergabung di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya moms, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.